Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Alfiat Romania di acara Lentera Show. Pada kesempatan kali ini, Lentera Show akan membahas tema mengenai bagaimana menjadi mahasiswa yang produktif tanpa mengorbankan kesehatan mental. Nah, kali ini Lentera Show akan mendatangkan sosok tamu. Beliau adalah seorang dosen psikolog UIN KYJ Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita sambut Ibu Cintami Farmawati. Ya, halo Ibu. Halo Mbak Alfi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu kali ini Mbak kan Alfi gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh maaf banget nih Bu. Alhamdulillah sehat banget Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, baik. Bu, kali ini kan dari mahasiswa itu kan mau bahas-bahas mengenai tentang produktif dan juga kesehatan mentalnya Bu ya. Nah, sebagai kalimat pembuka nih Bu, nah sekarang kan mahasiswa sekarang tuh pengen banget melakukan sebuah kegiatan yang produktif atau melakukan kegiatan yang sebaik mungkin gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu Cintami sendiri nih, apa sih definisi produktif sendiri gitu? Oke, baik. Kalau dalam psikologi itu produktif tidak berarti sibuk ya atau banyak kegiatan, aktivitas. Tapi di sini produktif adalah menghasilkan sesuatu yang bermakna dan seimbang antara kualitas, waktu, dan kesejahteraan diri. Kalau di dalam psikologi positif, produktivitas sejati itu adalah ada hubungannya antara engagement dan meaning. Engagement di sini adalah keterlibatan penuh dalam aktivitas. Sedangkan meaning itu sendiri adalah berarti memaknai terhadap apa yang dilakukan. Gitu. Jadi kalau untuk produktif di sini bukan bekerja dengan banyak kegiatan, aktivitas atau sibuk ya, tapi artinya produktif itu bekerja dengan fokus, makna, dan bukan sekedar bekerja tanpa henti. Oh gitu. Jadi kita tuh melakukan sebuah kegiatan bekerja tapi tetap ada maknanya Ya, gitu ya ada Bu? maknanya, terus juga fokus terhadap pekerjaan tersebut gitu. Oh gitu. Jadi nggak cuma asal-asalan Nggak kerja aja. asal-asalan, nggak asal sok sibuk gitu Iya, ya. betul. Karena tadi produktif bukan sibuk, bukan banyak aktivitas ya, tapi Iya. ada sesuatu yang dihasilkan. Oh gitu. Terus kalau semisal nih Bu, kita tuh udah merasa sibuk banget gitu, nah, Iya. tapi tuh hasilnya tuh nggak seberapa gitu. Nah, apakah hal tersebut itu sudah dikatakan sebagai produktif gitu Bu? Belum tentu juga, karena kalau dalam psikologi itu disebut dengan pseudo productivity, artinya banyak kegiatan yang dilakukan tapi hasilnya tidak efektif. Oh, Artinya ada suatu yang ya tadi banyak aktivitas kesibukannya tapi hasilnya ya udah biasa aja, tadi yang seperti Mbak Alfi sampaikan gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi karena ada beberapa hal. Tidak fokus pada prioritas ya, artinya nggak fokus pada apa yang mau dilakukan, atau dia banyak aktivitas multitasking di sini yang overload, yang berlebihan. Jadi dia nggak fokus harus mau mengerjakan apa, terus juga nggak ada prioritas yang jelas. Oh iya. Kenapa ya? Karena tadi sibuk banyak aktivitas tadi kan. Betul. Jadi itu bukan produktif ya. Tadi ada sesuatu yang dihasilkan. Terus juga tidak ada waktu untuk refleksi diri atau misalnya untuk istirahat secara mental. Jadi yang dihasilkan itu ya tadi hasilnya nggak seberapa, belum maksimal gitu. Gitu ya Mbak Alfi. Jadi nggak fokus, banyak aktivitasnya multitasking yang overload, terus juga prioritasnya belum jelas. Iya, betul. Jadi mau ngerjakan yang mana dulu nih gitu, betul itu. semuanya Itu problem dikerjakan Gen Z banget sih, Bu. semua Iya, gitu ya. betul. Terus juga nggak ada waktu untuk refleksi, artinya kayak me time gitu ya, istirahat secara mental gitu. Jadi itu yang harus diingat adalah bahwa produktivitas itu tanpa arah bisa menyebabkan burnout, kelelahan fisik dan mental. Bukannya prestasi, tapi yang ada nanti kelelahan. Kelelahan fisik dan mental gitu ya. Jadi kalau mau produktif itu juga kita tuh juga perlu me time juga ya Bu ya. Jangan sering-sering produktif gitu kan. Butuh waktu me time juga gitu kan. Butuh istirahat dan nanti prioritaskan ya mana yang
harus dikerjakan dulu nih dan lain sebagainya, sehingga nanti hasilnya maksimal. Jadi nggak setengah-setengah, kan tadi hasilnya tidak seberapa Iya, ya. betul. Jadi biar hasilnya maksimal ya tadi ada beberapa yang harus dilakukan. Dan itu muncul biasanya tadi penyebabnya. Prioritasnya nggak jelas, terus juga banyak aktivitas yang dilakukan, multitasking yang overload berlebihan, terus juga tadi tidak ada waktu untuk istirahat. Mentalnya atau refleksi diri gitu. Betul, iya sih, apalagi kita mahasiswa tuh kayak aduh bingung mau ngerjain yang mana dulu nih, ada organisasi, kemudian ada tugas yang banyak banget gitu kan, kita tuh bingung mau memprioritaskan yang mana dulu gitu Bu. Iya, seringnya kayak gitu sih. Nah selanjutnya nih Bu, di tengah padatnya tugas kuliah nih, terus kegiatan kampus, kemudian semisal kita mahasiswa aktif gitu kan, ikut organisasi. Nah menurut Ibu nih, kira-kira gimana sih cara paling realistis agar mahasiswa itu tidak kehilangan keproduktifannya? Jadi langkah awal yang mungkin bisa dilakukan adalah tadi Mbak, menyadari awareness ya, menyadari apa mengenai kekuatan diri, batasan diri, dan juga motivasi diri untuk tadi biar efektif dalam mengatur waktu dan energinya kita, kemampuan kita. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara waktu kapan sih harus menyelesaikan, kapan kita butuh istirahat. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah tadi ya, menyusun prioritas mana sih yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Yang penting itu mana? Penting sama mendesak tentunya semuanya penting, tapi pasti ada yang lebih mendesak. Jadi mungkin yang dilakukan dulu adalah mendesaknya. Ya semuanya penting. Tapi mana yang paling mendesak? Gitu ya. Itu untuk mungkin untuk menyusun prioritasnya. Terus juga selain itu juga harus menyisihkan waktu ya, waktu untuk istirahat, refleksi diri tadi ya, artinya tadi supaya tadi ada kegiatannya tadi itu bermakna gitu. Nggak terus-terusan mengerjakan sesuatu kan ya. Betul. Kalau untuk tadi istirahat ya teman-teman bisa rebahan atau misalnya apa yang teman-teman sukai, misalnya hobinya atau misalnya mendengarkan musik ya, istirahat 5 menit itu istirahat untuk memulihkan energi kita tadi. Berarti kita harus ini ya Bu ya, menyadari dulu kira-kira kita butuhnya apa kekuatannya sih, apa motivasi gitu. Dorongannya apa, butuhnya gitu. Terus juga kita harus tahu prioritasnya yang mana mendesak, mana yang penting gitu. Oh iya. Pantes selama ini saya ngerasa kayak berusaha produktif tapi kayak masih gitu-gitu aja gitu loh Bu. Ya nanti coba dicek kembali ya, dievaluasi kembali, direfleksikan kembali. Artinya tadi produktif itu bukan sibuk atau banyak aktivitas ya, tapi menghasilkan sesuatu yang bermakna dan seimbang antara kualitas waktu dan kesejahteraan diri. Artinya ketika kita sudah selesai melakukan itu, biasanya kita merasa bahagia, sejahteranya itu. Iya, siap. Terus nih Bu nih, kan ada nggak sih Bu kebiasaan kecil yang mungkin ya bisa membantu kita sebagai mahasiswa yang mana itu kita tuh biar tetap fokus dan juga stabil secara mental di tengah jadwalnya yang banyak banget, yang padat, terus entah itu pada tugas kuliah ataupun kegiatan lainnya. Nah, terus menurut Ibu gimana tuh? Oke, baik Mbak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita lakukan untuk tadi kita bisa banyak kesibukan, tapi juga kita bisa tetap produktif gitu ya, antara kuliah, organisasi, ataupun juga aktivitas di rumah ya, membantu keluarga dan lain sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah tadi slow productivity. Ya, apa sih itu slow productivity? Yaitu bekerja dengan ritme yang manusiawi. Artinya yang memanusiakan diri kita, bukan mesin yang harus berjalan terus gitu ya. Kalau slow productivity tadi bekerja dengan ritme yang manusiawi. Manusiawi itu melihat potensi diri kita tadi, kekuatannya. Kalau saya dirasa sudah saya udah lelah banget nih, sudah pusing, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi tadi ini nggak begitu mendesak kok, ya udah kalau merasa pusing dan lain sebagainya istirahat dulu gitu. Apakah tidur 15 menit atau makan yang membuat kita tadi pulih kembali secara fisiknya. Betul. Kalau mentalnya sudah bete banget, bad mood ya istirahat gitu ya. Jangan dipaksakan.
Kan artinya kita bukan mesin ya, kita Iya, manusia. betul. Kita manusia. Kalau mesin dipakai terus pun juga rusak. akan rusak Iya. ya, apalagi manusia yang punya tadi sisi-sisi tadi emosi, perasaan, terus pola berpikirnya gitu. Iya. Jadi dia juga bisa bicara. Kalau mesin kan nggak bicara, nggak bisa bicara Iya, kan. betul. Jadi tadi prinsip yang pertama adalah tadi slow productivity, gitu ya. Bekerja dengan ritmenya yang manusiawi. Manusiawi aja. Terus yang kedua, teknik yang bisa dilakukan adalah Pomodoro. Pomodoro. Ya, teknik Pomodoro itu 25 menit itu fokus dan 5 menitnya istirahat. Ya, selama 30 menit misalnya nih 25 menit kita fokus terhadap apa yang kita lakukan. Kalau misalnya lagi kuliah ya fokus pada kuliah 25 menit. Nanti 5 menitnya istirahat. Istirahat teman-teman tuh lebih istirahatnya itu kan beda-beda tiap orang ya. Iya, betul. Ada yang butuh diem, ada juga yang misalnya sambil buka HP gitu ya. Tiap orang beda-beda. Jadi tadi kalau Pomodoro tadi adalah 25 menit fokus dan 5 menit istirahat. Artinya belajar mengatakan tidak kalau misalnya aktivitas tersebut tidak sejalan dengan tujuan kita. Dia berani, harus berani gitu ya. Ya kan artinya tadi setiap ya minimal 30 menit kita ngapain, 25 menitnya fokus, 5 menitnya istirahat, 30 menit kemudian 25 menit fokus, 5 menitnya istirahat. Istirahatnya terserah teman-teman, apakah mau makan, mau minum, atau mau menyendiri, menjauh sendiri juga bisa kan. Artinya tadi ya butuh 5 menit, ataukah ke toilet dapat inspirasi ya bisa kan, itu 5 menit gitu ya. Itu gitu, jadi itu teknik Pomodoro. Terus yang berikutnya lagi bisa menggunakan tekniknya adalah mindful rhythm management. Jadi ya mindful time management, mindful time management. Jadi manajemen waktu yang fokus. Gitu. Seperti apa contohnya? Ya fokus pada saat bekerja, terus lepaskan tadi saat istirahat. Jadi pada saat bekerja fokus. Terus ketika sudah selesai ya fokusnya pada istirahat. Manfaatkan untuk istirahat. Istirahatnya tiap orang beda-beda. Iya, betul. Gitu ya, apakah butuh tidur, butuh makan, butuh jalan-jalan, itu silahkan lakukan. Oh iya. Jadi tadi mindful time management. Gitu ya. Slow productivity, Pomodoro, dan mindful time management. Gitu ya. Jadi produktif bukan berarti melakukan segalanya, tapi memilih yang benar untuk dilakukan. Oh, I see. Ya, gitu ya. Jadi bukan melakukan segalanya, tapi memilih melakukan hal yang benar. Oh iya. Tadi kan juga ada 3 tahapan ya, Bu. Iya. Kalau misalnya tadi kan Ibu bilang kayak kita tuh fokus sama apa yang kita kerjakan gitu. Tapi sekarang tuh problem kayak Gen Z sekarang tuh susah Bu untuk fokus gitu. Susah kayak untuk fokus, iya, ya. apalagi kalau mengerjakan tugas kita tuh aduh males banget sih gitu loh. Nah, itu kira-kira Kalau apa sih, Bu, misalnya cara itu berarti mengatasinya? kita nggak bisa fokus, ya udah istirahat dulu. Istirahat. Ya gitu ya, jangan dipaksakan. Itu kan sinyal sebetulnya. Iya. Sinyal dari tubuh bahwa saya belum mau fokus dulu nih gitu. Betul, ya. betul. Berarti saya butuh apa? Istirahat gitu. Istirahat, nanti kalau sudah tenang kembali, teman-teman tadi fokuslah tadi yang mau dikerjakan kembali. Oh gitu. Kalau misalnya saya nggak fokus, itu berarti sudah sinyal dari tubuh untuk kita itu istirahat. Iya. Istirahatnya macam-macam ya, Iya. bisa fisik, bisa psikologis. Oh iya. Kalau fisik kan butuh makan, butuh tidur Iya, gitu betul. ya. Kalau psikologis kan macam-macam. Tadi misalnya saya ketemu dengan teman ngobrol aja sudah bahagia gitu. Iya. Kan betul ya, jadi Iya, kan betul sih, betul. kembali lagi energinya. Jadi tadi untuk tadi biar fokusnya, oh tadi kalau saya udah kembali energinya, saya ingat lagi tadi tugasnya ada yang penting dan mendesak. Iya, betul. Kerjaan gitu. Jadi kita istirahat terlebih dahulu Iya, gitu boleh, ya, Bu, ya, biar siap. tugasnya itu insya Allah bisa terselesaikan gitu. Iya, amin gitu ya. Iya. Oke. Paham, Bang. Terus nih Bu, tadi kan Ibu kan jelasin nih tentang produktif juga ya, kayak tadi apa, apa tadi saya lupa loh Bu.
apa ya? Itu yang slow productivity, dan Pomodoro, sama mindful time management. betul. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih sebagai dosen psikologi, kira-kira gimana sih Bu cara agar kesehatan mental dan juga fisik kita tuh tetap terjaga? Oke, baik. Terima kasih Mbak Alfi ya. Iya. Bagaimana sih cara supaya kesehatan mental kita tetap terjaga ya di tengah banyak aktivitas kegiatan yang menuntut kita untuk produktif ya. Iya, Ada betul. beberapa hal yang mungkin kebiasaan ini bisa dilakukan untuk meningkatkan tadi kesehatan mental supaya kita juga tetap fokus. Iya. Fokus ya secara mental maupun aktivitas banyak. Itu yang pertama adalah dengan menuliskan atau membuat jurnal syukur harian. Jurnal syukur harian. Ya dari pagi sampai kita mau bangun tidur, mau tidur lagi, ada banyak peristiwa yang kita alami, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan nih. Nah, setidaknya teman-teman tadi ketika menulis jurnal syukur harian, ya dituliskan hal-hal yang menyenangkan. Apakah tadi saya bersyukur bertemu dengan teman-teman, saya bersyukur bisa makan enak, saya bersyukur bisa tampil di acara Lentera TV, Masya Allah, gitu ya, luar biasa. Jadi hal-hal kecil ya harus dituliskan gitu ya, harus kita refleksi itu buat tadi mengingat kita bahwa ada banyak hal yang sudah kita lakukan dalam satu hari ini gitu ya, hal-hal yang harus kita syukuri gitu, yang itu tidak mungkin terulang kembali kan ya, karena saat itu juga gitu. Itu yang pertama, menuliskan jurnal syukur harian ya, dari kita bangun sampai mau tidur lagi. Biasanya itu bisa teman-teman lakukan di 5 menit sebelum tidur. Ya, 5 menit sebelum tidur coba teman-teman ingat-ingat kembali dari pagi sampai akhir, sampai mau tidur itu apa yang tadi dilakukan. Ya, disyukuri hal-hal yang tadi yang positif. Alhamdulillah tadi saya dibantu Mbak Ati untuk mengerjakan sesuatu gitu ya. Tadi saya dibantu Mbak Karin buat melakukan dikasih es teh gitu ya. Masya Allah kan luar biasa itu. Supaya tadi ketika kita mensyukuri hal-hal tadi bisa membuat kita itu jadi sejahtera, seperti. Terus berikutnya lagi ada latihan ya, relaksasi teman-teman. Kalau misalnya banyak tuntutan itu kan buat kita kadang stres ya. Iya, betul, Bu. Ya relaksasi aja tadi, tarik nafas, keluarkan. Relaksasi itu kan untuk menurunkan ketegangan di dalam tubuh ya sistemnya. Jadi dengan kita narik nafas, mengeluarkan, tubuh kita itu jadi lebih rileks gitu ya. Terus berikutnya lagi teman-teman bisa ngelakuin olahraga. Betul itu Bu. Ya olahraga tadi ya, kan kita walaupun banyak aktivitas tapi kan kita nggak melakukan olahraga. Yang olahraga adalah otaknya gitu ya. Jadi mungkin bisa melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau juga yang lain, sepeda juga boleh ya, sehingga tadi di situ dengan olahraga kan akan meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadinya tadi kita nggak lelah secara fisik maupun mentalnya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah yang bisa dilakukan mungkin adalah digital detox. Apa tuh Bu? Digital detox itu kita berhenti sejenak dari HP atau media sosial, betul gitu banget ya. Itu. Kalau kan kadang 24 jam kayak nggak bisa lepas nih dari HP gitu ya. Scroll terus. Nah, itu coba 1 jam teman-teman melakukan digital detox gitu ya. 1 jam boleh kapanpun, misalnya sebelum tidur boleh, udah nggak megang HP ya, tadi bikinnya jurnal syukur. Atau tadi di siang teman-teman ketika fokus kerja nggak nonton HP dulu, HP-nya diabaikan dulu gitu. Jadi digital detox itu ya lakukan 1 jam ya minimal kita tadi lepas dari HP atau media sosial. Betul banget sih Bu. Ya, karena itu juga membuat kita jadi tadi ya kalau scrolling terus kita kan jadinya kayak membandingkan, terus jadinya kita jadi pengen itu dan lain sebagainya. Ya bagus walaupun misalnya konten-konten mereka menginspirasi, tapi tadi jangan terus-terusan juga gitu kan. Artinya 1 hari itu ya minimal 1 jam coba kita detox digital, detox. Itu ya. Karena tadi kesehatan mental yang baik adalah fondasi produktivitas jangka panjang. Jadi kesehatan mental yang baik itu menjadi sebuah modal
untuk pondasi produktivitas di jangka panjang. Iya, iya, iya. Oh berarti kita tadi enggak sih, tadi saya salfok sama yang berolahraga. Nah sekarang tuh banyak banget nih Bu anak-anak muda tuh kayak FOMO olahraga gitu Bu, kayak bersepeda, kemudian jalan kaki, terus jogging juga nih sekarang. Nah, gitu ya. menurut Ibu kira-kira fenomena kayak gitu tuh menurut Ibu bagus atau enggak? Kalau fenomena tersebut bagus ya, tentunya artinya mereka sudah aware terhadap kesehatan, Iya betul. kesehatan fisik dan juga nanti mengarah pada kesehatan mental, karena dengan olahraga itu akan meningkatkan hormon dopamin, hormon kebahagiaan gitu ya. Yang tadi misalnya stres, tugas-tugas di sekolah, olahraga itu jadi bersemangat tadi, hormonnya itu munculnya yang hormon bahagia gitu, nggak stres lagi, jadi seimbang antara tadi otaknya sudah pusing, terus ada suatu tadi hormon kebahagiaan tadi yang membuat tadi seimbang. Oh iya iya iya. Ya bagus juga, itu artinya kan ada aware ya untuk sehat fisik dan mentalnya melalui kegiatan tadi olahraga. Gitu, jalan ringan. Tadi selagi masih positif nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Kadang kan cuma dibilang kayak FOMO cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah itu kira-kira menurut Ibu gimana tuh kalau dibilang kalau FOMO FOMO atau tidak itu tergantung ya Mbak ya. Karena beberapa kasus itu banyak yang tadi FOMO itu ikut-ikutan. FOMO karena pengen ngetren ya, buat konten kan gitu ya. Ada juga yang tadi karena komunitasnya dia melakukan aktivitas itu maka dia ikut. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ketika dia FOMO tadi ya. Tapi sisi positifnya adalah bagus karena olahraga itu bagus untuk kesehatan fisik dan mental. Betul. Cara positif ya. Tadi kalau orang yang ikut-ikutan kan banyak faktor yang mempengaruhi. Yang faktor terbesarnya adalah lingkungan. Oke. Berarti selagi masih positif nggak apa-apa. Ya nggak gitu. apa-apa. Oke. Bagus. Oke, selanjutnya nih Bu, ini pertanyaannya terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Ya boleh. Terakhir nih Bu, mau dong Ibu kasih pesan dan juga harapan untuk semua mahasiswa dimanapun berada, apalagi mengenai kesehatan mental pastinya. Oke, baik, pesan ya. Oke, pesan dan harapan untuk seluruh mahasiswa. Mahasiswa yang produktif bukanlah yang paling sibuk, tapi yang paling bijak mengelola waktu, tenaga, dan pikiran. Gitu ya. Dan jangan biarkan ambisi akademik membuatmu kehilangan keseimbangan. Tadi ya, keseimbangan jiwa, batin, raganya. Kejar prestasi, tapi juga rawat mental atau dirimu. Oke, bagus ya banget gitu ya, karena pikiran yang sehat tentunya tadi hati yang tenang adalah syarat utama dari sebuah keberhasilan. Gitu ya. Pikiran yang tenang dan tentunya sehat ya, untuk buat keberhasilan. Oke, bagus banget ya Bu pesan-pesannya, ya ampun. Tapi sayangnya kita udah mau selesai nih Bu. Terima kasih banget kepada Ibu Chintami. Sama-sama ya Mbak. Yang sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tadi Ibu Chintami juga menjelaskan mengenai bagaimana cara sih kita produktif yang baik, gimana caranya agar kita tuh bisa berproduktif tanpa adanya mengorbankan kesehatan mental kita. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Mbak Sering-sering Alfi. kita kali ini tuh benar-benar luar biasa sekali teman-teman. Tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung acara. Saya Alfia Romania dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.